أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang mempunyai hati, yang mempunyai ruh, yang mempunyai jiwa. Ayat ini konteksnya adalah kepada laki-laki sebagai ayah dan sebagai suami. Ya ayyuhalladzina amanu secara tafsir artinya wahai ayah yang beriman. Wahai suami yang beriman. Qu anfusakum. Jagalah dirimu wa ahlikum dan keluargamu, anak dan istrimu, naro, dari api neraka. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian direspon oleh orang-orang yang beriman. Di antara doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang disebut doa sapu jagat. Mungkin kita tidak banyak yang tahu bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah di tempat dan di saat paling dekat dengan Allah, yaitu dalam putaran tawaf antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ketika seseorang tengah dekat-dekatnya dengan Allah, di tempat itu, di saat itu, maka doa terbaik yang dipanjatkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Wa qina azabannar ada di penutup. Berarti qu anfusakum ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan langsung ke ujungnya. Sehingga di sini ada dilalah atau dalalah tadammuniyah. Dalalah tadammuniyah. Dalalah tadammuniyah itu ada petunjuk sebelum kata tersebut yang menjadi rangkaiannya. Dalam kitab-kitab fikih misalkan ada keterangan Rasulullah hijrah ke Madinah wadufina fiha, dan dikebumikan di Madinah. Nah, di situ ada dalalah tadammuniyah disebutnya. Pas hijrah itu nggak langsung kemudian Rasulullah dikebumikan. Sebelum dikebumikan wafat dulu. Nah, kata wafat ini
sudah mafhum, bisa dipahami, tidak mungkin kemudian Rasulullah dimakamkan kecuali setelah beliau wafat. Nah, ketika Allah perintahkan ku anfusakum, maka ketika perintah itu ada, maka sebenarnya itu pun perintah agar ayah, agar suami berusaha memberikan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Dan pada puncaknya adalah waqina azabannar atau ku anfusakum wa ahlikum nar. Dan kata ku ini, sebelum saya lanjut ke kata anfusakum, ini doa para malaikat. Di dalam surah Ghafir ada malaikat yang berdoa, yaitu malaikat yang disebut alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ada malaikat-malaikat yang memikul arsy. Wa man haulahu, dan malaikat-malaikat sekitar arsy. Mereka bertasbih kepada Allah, mereka beriman kepada Allah, dan mereka berdoa meminta ampunan lillazina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Ada malaikat yang mulia, malaikat yang memikul arsy, malaikat yang di sekitar arsy beristighfar lillazina amanu, untuk orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman inilah yang dipanggil dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Apa kata malaikat? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu. Allahu akbar. Ternyata orang iman itu alladzina tabu. Ya Rabb, sungguh luas ilmu dan kasih sayangmu, meliputi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u faghfir lilladzina wattaba'u sabilak. Dan dia taubat, dia mengikuti jalanmu, waqihim azabal jahim, dan lindungilah dia dari azab yang membakar, itu azab neraka. Kemudian malaikat itu berdoa, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Para malaikat ini berdoa agar orang-orang yang bertaubat itu, orang-orang mukmin yang bertaubat itu dan mengikuti jalan Allah ini, yang mereka berdoa agar dijauhkan, dilindungi dari azab yang membakar, azab neraka, didoakan agar mereka masuk sekeluarga. Wa man sholaha min abaihim, masukkanlah ke dalam jannati adnin mereka beserta orang-orang yang soleh dari keturunannya, dari keruhunnya, pasangan-pasangannya, ayahnya, anaknya, istrinya, semua masuk surga. Innaka antal azizul hakim. Kemudian berikutnya masih ada doanya, waqihimus sayyi'at, dan jagalah mereka dari keburukan-keburukan, wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah. Jadi kata ku yang terdapat di dalam surah At-Tahrim ayat 6 ini, kata ku anfusakum ahlikum naro, ini berkaitan dengan waqihimus sayyiat, berkaitan dengan waqihim azabal jahim, yang merupakan bagian dari doanya malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa agar orang-orang yang beriman, orang-orang yang taubat itu diampuni dosanya, dijaga dari api neraka, dan dimasukkan sekeluarga ke dalam jannati adnin, dan waqihimus sayyiat, dijauhkan dari segala keburukan-keburukan. Maka sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ku anfusakum ahlikum nar,
jagalah dirimu dan keluarga dari api neraka, waquduhan nas wal hijarah. Kayu bakarnya, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kemudian disebut alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ada malaikat yang berdoa untuk mereka yang beriman, yang bertaubat, agar masuk sekeluarga. Kenapa? Karena ternyata kalau kemudian masuk ke dalam neraka, di situ pun juga ada malaikat. Malaikat apa? Malaikat ghiladun syidad. Makanya ketika Allah sebutkan neraka pada At-Tahrim ayat 6 ini, disifatilah neraka itu bahan bakarnya dan malaikat-malaikat di dalamnya. Ini karena ada malaikat yang lain yang selalu berdoa agar orang-orang yang beriman itu dimasukkan sekeluarga ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata apalah doa malaikat kalau kemudian sang ayah, sang suami itu tidak bekerja keras mempraktekkan, merealisasikan dari apa yang didoakan oleh para malaikat itu, yaitu qu anfusakum wa ahlikum nar. Di sini anfusakum dulu, jaga dirimu sendiri. Kalau sudah bisa jaga diri, maka jaga anak dan keluarga, anak dan istri. Maka doa malaikat yang tadi itu di dalam surah Ghafir itu Allah ijabahkan untuk keluarga itu, di mana sang ayahnya menjadi pembebas dari keburukan dunia, pembebas dari keburukan akhirat, dan pelindung dari azab neraka. Baik, Ustaz.